kebahagiaan atau gembira itu tidak mungkin terjadi atau sejati. Jikalau kita tidak berdamai dengan Allah Bapa. Kalau kita jadi musuhnya Allah karena dosa kita belum diampuni. Atau kita belum bertobat dari dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan. Kalau kita belum menerima pembasuhan darah Yesus sebab orang-orang Tesalonika ini berada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan kita itu bisa datang kepada Bapa adalah melalui Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak bisa lewat agama, apapun keyakinannya, sekalipun Kristen-Kristenan. Apalagi yang tidak kenal Kristus atau jauh dari Injil. Kalau seseorang tidak pernah terima Yesus secara pribadi, alias dia hanya ikut-ikutan. Peduli amat kalau anak kita sudah kita paksa ke gereja dengan kita sejak mereka kecil. Kalau mereka tidak pernah ngambil keputusan pribadi untuk ikut Yesus, mereka juga masih tersesat di hati mereka. Roh mereka belum selamat. Apalagi mereka yang gak pernah ke gereja aja bukan jaminan. Coba bayangkan. Apalagi mereka yang jauh dari Kristus. Agama pun di dalam kepercayaan mereka tidak mengajarkan Kristus. Setiap orang butuh Tuhan. Setiap orang butuh Yesus. Kalau seseorang belum terima Yesus, dia belum berada di dalam Bapa. Melainkan murka Allah masih ada atasnya. Sebab hanya Yesuslah pengampunan dosa. Hanya Yesuslah penebusan. Yesus berkata, akulah jalan. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali, itu berarti tutup bersih. Kecuali melalui aku, kata Tuhan. Di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jesus is the entrance to the Father. Yesuslah pintu, akulah pintu, Yohanes 10. Yesus itulah pintu masuknya kepada Bapa. Mau keluar dari Bapa, mau check out juga gampang. Tinggalkan Yesus. Demi promosi dalam karir misalnya, sekarang terjadi banyak di masyarakat. Yesus dijual lagi, bukan oleh Yudas, tapi oleh orang tersebut. Kalau kita menyalibkan Tuhan Yesus itu kedua kalinya dan menginjak-injak roh kasih karunia dan menjual lagi darahnya, mana ada pengampunan kedua, sebab Bapa tidak akan mengutus Mesias lagi. Tidak ada Mesias lain selain anaknya, putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu. Kalau Yesus adalah entry atau entrance, Yesus juga adalah exit dari Bapa. Kalau orang meninggalkan Yesus maksudnya, berarti orang itu meninggalkan Bapa. Jangan pernah berkata, semoga aku akan diterima suatu hari arwahnya oleh Allah Bapa di sorga. Kalau kita tinggalkan Yesus, gak akan diterima. Karena Bapa tidak punya atonement atau korban lain untuk pengampunan dosa kita. Kalau anaknya yang tunggal aja ditolak, masa kita bisa diselamatkan oleh darah nabi-nabi? Masa kita bisa diselamatkan oleh pendeta? Masa kita bisa diselamatkan sama amal sosial kita? Kalau darah putranya yang tunggal, anak Allah yang hidup aja ditolak mentah-mentah, apa artinya amal sosial dan kebaikanmu? Semua itu kain kotor. Semua kesalahan manusia adalah kain kotor di mata Allah. Paham maksudnya? Anda tahu ayat itu kan? Mungkin pernah dengar di Alkitab ada tercatat. Kesalehan manusia itu kain kotor di hadapan Allah. Maafkan ya. Kain kotor di situ itu pakai akar kata. Ngomong gini agak sungkan, tapi saya ngomong terus terang supaya Anda tahu. Karena ini adalah ilustrasi darah, sama-sama darahnya. Dibandingkan dengan darah Kristus. Kalau kita mau coba sogok Allah di sorga itu dengan kesalehan kita supaya masuk ke sorga suatu hari nanti arwah kita diterima. Kata kain kotor yang disamakan dengan kesalehan manusia itu adalah kain haids, kain wanita yang datang bulan. Darah kotor yang keluar dari badan mereka. Disamakan, masa bisa masuk surga lewat kesalehan? Darah Yesus suci, kesalehanmu seperti darah kotor yang ada di kain wanita yang lagi haid. Tuhan akan menerima itu sebagai korban. Apa artinya kesalehan? Itulah sebabnya tidak ada jalan lain kecuali kita harus beritakan Injil kepada orang-orang yang kita kasihi. Gak ada jalan lain. Jangan kira kalau mereka itu sumbang rumah sakit, kalau mereka itu sumbang amal sosial, mereka akan diterima. Itu semuanya kesalehan
yang adalah kain kotor di mata Allah. Hanya satu yang diterima oleh Bapa, darah Yesus. Nanti kalau kita berbuat baik, setelah kita diselamatkan, bukan demi membeli keselamatan, setelah kita itu diselamatkan oleh Tuhan, kita berbuat baik, maka perbuatan baik kita itu adalah buah Roh Kudus. Salah satu daripada 9 buah-buah Roh Kudus yang dicatat di Alkitab itu adalah goodness atau kebaikan alias kebajikan. Bukan sebagai persembahan untuk masuk surga, tapi sebagai persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan apa ku balas Tuhan selain memuji dan menyembahmu? Dengan apa ku balas Tuhan, kau mengampuni aku ya? Hendaknya aku mengampuni musuh-musuhku ya kan? Kalau aku cuma-cuma menerima semua anugerah dengan cuma-cuma ku berikan, maka kita berbelas kasihan. Itu sebagai respon kita akan keselamatan. Perbuatan baik kita amal sosial, bukan supaya kita itu diterima oleh Bapa. Sebab itu kesalahan manusia, kain kotor, haid wanita. Saya ingin supaya kita memahami ini. Bahwa damai dengan Allah itu adalah sumber segala kegembiraan. Kebahagiaan nomor 1 di akar oyotnya yaitu keselamatan. Buat apa kita memperoleh seluruh dunia? Tapi kita binasa suatu hari nanti. Dan antara kita dengan keselamatan atau kebinasaan hanya sebatas nafas oksigen terakhir di paru-paru kita. Bayangkan jam kehidupan diputar hanya sekali dan tidak tahu kapan akan berhenti. Jangan pernah berkata, nanti aku tua, aku pasti mati. Zaman sekarang, zaman edan, orang muda pun bisa meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu kapan alarm clock kita akan menyala. Ketika kring berbunyi dan kita tidak bisa kembali, keselamatan yang kita usahakan atas orang itu terlambat sudah. Kita tidak bisa usahakan keselamatan, keselamatan sudah dibeli dengan lunas oleh darah. Darah anak domba Allah. Kita hanya bisa memberitakan Injil itu kepada sesama kita. Dan biar Roh Kudus yang bekerja.